Di sini ada mata pelajarannya matematika dan fase D, yang dimana fase D ini adalah fase SMP. Nah, di sini saya membuat 5 kolom, yang dimana ada elemen, bisa ada CP-nya, ada kontennya, ada alokasi waktu, sama kelasnya. Nah, untuk elemennya sama CP-nya saya berdasarkan buku yang referensi yang udah ditentukan. Nah, untuk kontennya saya ngambil dari buku Kurikulum Merdeka. Nah, untuk alokasi waktunya ini waktu yang ditempuh untuk mempelajari konten ini, semua konten ini, dan ini untuk kelasnya. Yang pertama, kalau untuk elemen, bilangan, dan CP itu dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, dan seterusnya. Nah, kontennya ini adalah bilangan bulat. Nah, di sini saya juga masukin di bilangan bulat ini kita belajar apa aja gitu. Itu mengenal bilangan bulat, rasional dan irasional, desimal, pecahan dan operasi penyelesaian, menghitung bilangan kelipatan dan pembagian, operasi hitung, dan dengan menggunakan huruf. Nah, untuk alokasi waktunya itu 1 tahun, yang dimana dipelajari di kelas 7. Bisa untuk elemen yang aljabar masih sama, ini CP-nya, dan kontennya itu ada 6 gitu, dan alokasi waktunya itu 3 tahun, ada kelas 7, kelas 8, sama kelas 9. Untuk pengukuran, itu menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Nah, ini kontennya ada 4. Konten itu lebih kayak ke materinya gitu. Dan itu tuh dipelajari di 1 tahun di kelas 9. Bisa untuk geometri, elemen geometri itu peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang, prisma, tabung, limas, dan kerucut, dan membuat bangun ruang dan dari jaring-jaringnya, dan seterusnya. Nah, ini untuk kontennya ada bangun datar, bangun ruang, sifat-sifat bangun geometri, segitiga dan segi empat, transformasi geometri. Dan ini alokasi waktunya 3 tahun, dipelajari di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan yang terakhir ada analisis data dan peluang. Peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Kontennya itu ada 2, menggunakan data, yang dimana di menggunakan data ini menyelidiki kecenderungan data dan menggunakan data. Kemudian ada peluang dan pemilihan sampel, itu peluang empiris, frekuensi harapan, dan pemilihan sampel. Alokasi waktunya ada 3 tahun di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Sudah itu. Sorry. Oke, terima kasih Tahnia. Ada yang ingin ditambahkan dari Tahnia mungkin? Dari saya cukup dulu. Oke. Ada yang ingin bertanya? Oke, kita bisa dengarkan dari Zidan. Selanjutnya kita akan lihat dulu. Terima kasih Tahnia. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, Baik Ibu, terima kasih, izin share screen ya Bu. ya silakan. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik. Jadi yang saya pahami karena biar sekalian juga dengan analisis, jadi saya membuat seperti makalah kurang lebih. Nah, cuma ini ada yang belum rampung, makanya saya kumpulkan juga belum rampung semuanya. Jadi yang pertama, di sini saya menguraikan dulu deskripsi umum kurikulum Merdeka untuk matematika di fase D. Nah, menurut kurikulum Merdeka, fase D ini adalah untuk siswa SMP sebagai pesertanya. Nah, untuk mata pelajaran matematika diatur dengan total sebanyak 180 jam pelajaran per tahun. Nah, jam pelajaran ini dialokasikan menjadi 144 jam pelajaran per tahun atau 4 jam pelajaran per pekan untuk intrakurikuler untuk pembelajaran biasa, dan 36 jam pelajaran per tahun untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana untuk ini sumbernya berasal dari dokumen kurikulum Merdeka, tapi bukan dari yang daftar capaian pembelajaran, ada sosialisasinya juga. Nah, untuk setiap elemen ini diambil dari sumber dokumen kurikulum Merdekanya, di mana terbagi menjadi bilangan, aljabar,
lalu pengukuran, geometri, dan analisis data serta peluang. Nah, dilihat dari sumber yang saya peroleh dari buku, ada buku teks untuk yang dari Kemendikbud, terdapat beberapa pemetaan di mana di sini saya tidak buat dalam satu tabel tapi terpisah per kelas. Jadi untuk kelas 7 terdiri atas bilangan di mana di sini terdapat tentang bilangan bulat, rasional desimal, lalu operasi aritmetika, serta literasi finansial itu aritmatika sosial biasa dikenalnya, lalu faktorisasi prima, serta rasio. Lalu aljabar dan fungsi. Di sini terdapat pola dan susunan pola bilangan, lalu menyatakan situasi dalam bentuk aljabar, sifat-sifat operasi bilangan untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Lalu untuk pengukuran, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, besar, sudut, luas, dan atau volume, di mana ini sudah terdapat dalam buku teksnya. Lalu untuk geometri di sini di akhir kelas 7 peserta didik dapat menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis. Jadi membahas konsep garis dan sudut, lalu kesebangunan dan pada segitiga dan segi empat. Lalu di sini juga di analisis data dan peluang. Jadi ini konsep-konsep dasar tentang data, lalu diagram interpretasi data melalui diagram batang dan lingkaran. Lalu untuk kelas 8, pada bagian bilangan masih membandingkan bilangan berpangkat dan bulat dan akar, lalu dalam notasi ilmiah, lalu operasi aritmatika pada bilangan real, lalu memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah, termasuk berkaitan dengan literasi finansial atau aritmatika sosial. Lalu aljabar dan fungsi mulai membahas konsep fungsi, lalu penyajiannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan berpasangan segala macamnya, lalu fungsi terkait fungsi, lalu menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel, lalu menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep-konsep yang sudah dipelajari tadi serta sistem persamaan linear dua variabel. Nah, lalu di kelas 8 ini dalam konsep geometri, peserta didik dapat menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras, termasuk mengenai jarak antara dua titik pada bidang koordinat kartesius. Lalu untuk analisis data dan peluang, di sini membahas konsep-konsep statistika yang dasar, yaitu mean, median, modus, dan jangkauan dari data, di mana ini masih termasuk data tunggal. Nah, membandingkan suatu data terhadap kelompoknya, membandingkan dua kelompok data, memprediksi, membuat keputusan. Lalu mereka dapat menginvestigasi kemungkinan adanya perubahan pengukuran pusat tersebut, ukuran pemusatan data akibat perubahan data. Nah, untuk yang kelas 9 ini kebetulan belum saya ubah menjadi ini, belum disimpulkan. Baru melihat alur tujuan pembelajarannya baru saya uraikan. Masih membahas persamaan linear dua variabel sama seperti kelas 8 untuk kelas 9, cuma ini lebih detail. Di kelas 8 itu hanya sekilas, di kelas 9 lebih detail. Mulai dari metodenya juga ada, lalu memodelkan dan menyelesaikan. Nah, untuk bilangan tidak ada, jadi tidak ada pembahasan bilangan di kelas 9. Lalu terkait pengukuran di sini yang dibahas terkait bangun ruang sisi datar, lalu lingkaran, konsep-konsep lingkaran, tapi secara ukuran, dan bangun ruang sisi lengkung. Lalu untuk geometrinya, bangun ruang mulai dari jaring-jaring, lalu ada geometri transform mulai dari translasi, refleksi, hanya saja ini belum saya satukan, dan konsep kekongruenan juga. Lalu untuk analisis data dan peluang, ini baru membahas konsep peluang, yaitu mulai dari ruang sampel, frekuensi relatif, sampai pemilihan sampel. Sudah. Sejauh ini tabel yang saya buat ini. Oke, baik. Terima kasih Zidan. Jadi tadi kita udah melihat dua. Yang pertama itu kita lihat kategorinya berdasarkan elemen konten tadi ya. Dan di situ ada penjabaran setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini ditempuh di kelas berapa. Tapi kalau yang Zidan lebih terperinci kelas 7 apa saja gitu ya.
kelas 8 apa saja, kelas 9 apa saja. Jadi kategorinya selain berdasarkan konten juga berdasarkan grade. Nah, silahkan. Ada yang ingin juga memberikan, menunjukkan kurikulum mappingnya sebelum nanti kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Karena kita perlu mengenal lebih dalam lagi nih kira-kira isi kurikulum SMP seperti apa ya. Terutama ini karena kurikulumnya baru, jadi mungkin perlu ada eh, apa namanya sedikit penjelasan sebetulnya apa sih yang baru dari kurikulum Merdeka, betul nggak? Jadi kalau kamu bandingkan sama kurikulum 13, sebetulnya dia punya karakteristik apa sih yang berbeda? Ada nggak karakteristik apa yang berbeda yang sebelumnya di Kurtilas itu tidak dieksplisitkan? Mungkin sudah ada di Kurtilas ya, tapi mungkin kurang dieksplisitkan aja. Kalau sekarang sudah lebih dieksplisitkan. Apa tuh? Elemen? Kenapa? Bukan, bukan. Alur tujuan pembelajaran bukan, Bu. Alur tujuan pembelajaran tuh maksudnya gimana? Jadi kan kalau di kurikulum 2013 alur tujuan pembelajaran itu tidak ada, sedangkan Mm-mm. di sini ada dan lebih memperinci capaian pembelajaran secara terurut. Dari yang saya baca sih Alur begitu. tujuan pembelajaran itu disebutkan nggak dalam kurikulum CP yang kita pakai itu? Ada, tapi biasanya ATP ini nggak disebutkan secara langsung di dokumen kurikulumnya, biasanya sudah diuraikan contohnya di buku. Ya, jadi kalau kita lihat dokumennya saja, sebetulnya nggak ada juga ATP-nya. Betul nggak? Karena kan ATP-nya sebetulnya guru yang harus membuat berdasarkan dengan situasi sekolahnya masing-masing, benar nggak? Iya betul. Jadi dari dokumen kurikulumnya saja yang kita sama-sama lihat, ada satu sih yang paling kelihatan eh, berbeda. Coba, apa tuh kira-kira? Ayo, kurikulum 2013. Ada yang punya nggak dokumennya? Atau kalian belum pernah baca mungkin ya? Kalau Sudah 2013 belum, Bu. belum pernah melihat isinya seperti apa. Iya, Ibu mau tanya juga, di Ya, Kurtilas silakan. tuh pemetaan kurikulumnya namanya apa ya, Bu? Maksudnya gimana? Kan di K13 sama di Kurmar kan ada beberapa perbedaan nama gitu kan ya, Bu? Mhm. Nah, kalau di Kurtilas itu namanya apa, Bu? Nama kurikulumnya, maksudnya gimana? Pemetaannya namanya sama aja, pemetaan kurikulum gitu, Bu. oh, sebentar, saya paham, Bu. Boleh izin menjawab, Bu? Iya, silakan. Capaian pembelajaran tuh namanya kompetensi dasar kalau di 2013. Iya, sebetulnya dokumennya juga kita bisa dapatkan di website yang sama ya. Nah, jadi sebetulnya kalau Ibu perhatikan perbedaannya antara kurikulum yang sekarang dengan Kurtilas, itu ada satu komponen yang lebih eksplisit sekarang dituliskan. Jadi, ini mungkin beberapa kalian sudah menuliskannya dalam pemetaan kalian, tapi ada yang tidak gitu. Jadi selain ada elemen isi, kurikulum Merdeka itu juga menyebutkan apa di dokumennya. Tujuan Ibu. Tujuan itu betul. Dalam elemen isi itu kan yang disebutkan tujuan ya sebetulnya ya. Nah, ini elemen konten. Jadi mungkin kalau kalian bisa lihat di halaman 6 dari CP Matematika yang 2022 aja ya. Sebetulnya kan kalau bagian itunya sama. Karakteristik mata pelajaran matematika. Di situ ada dua elemen.
Coba dibuka filenya masing-masing. Elemen proses kah? Bentar ya. Nah, kelihatan di sini karakteristik mata pelajaran matematika. Yang pertama, elemen konten, ini yang tadi kalian jabarkan. Yang kedua adalah elemen proses. Jadi kalau dalam tabel ini ada 5 elemen proses, betul? Betul. Nah, elemen proses ini apa sih sebetulnya? Di sini ada elemen penalaran dan pembuktian matematis, lalu ada elemen pemecahan masalah matematis, lalu ada komunikasi, representasi matematis, dan koneksi matematis. Kenapa perlu ada tambahan elemen proses di sini selain dari elemen konten? Karena dari tadi fokus diskusi kita kan lebih berfokus pada konten apa yang akan dikuasai siswa selama 3 tahun, benar nggak? Konten apa? Lalu kenapa perlu ada proses kira-kira? Di sini ada elemen penalaran. Penalaran terkait dengan proses penggunaan pola hubungan dalam menganalisis situasi untuk menyusun serta menyelidiki praduga. Pembuktian matematis terkait proses membuktikan kebenaran suatu prinsip, rumus, atau teorema tertentu. Lalu ada pemecahan terkait dengan proses penyelesaian masalah secara alur pemahaman materi matematika melalui cara mengkomunikasikan dengan bahasa matematis yang tepat. Lalu ada representasi di sini terkait dengan proses membuat dan menggunakan simbol, tabel, diagram, atau bentuk grafis lainnya. Koneksi matematis terkait dengan proses mengait antar materi pembelajaran matematika. Nah, kenapa perlu ada deskripsi elemen proses ini? Karena tadi ada yang nyebut, karena di sini tujuan kita ini adalah bantu peserta didik mengembangkan satu, tidak hanya memahami materi, tapi juga pelajaran, tapi juga memecahkan masalah. Siswa juga diharapkan mampu mengkomunikasikan gagasannya. Jadi kelas tidak hanya sebagai siswa yang pasif mendengarkan, dia diharapkan mampu mengkomunikasikan ide-ide pemikirannya. Mengkomunikasi itu kan kalau dalam matematis kita menggunakan bahasa simbol gitu ya, bel, diagram, tapi nggak cuma itu, dia juga mampu menjelaskan ide dan kalimat yang jelas gitu kan. Nah, kemudian tujuan yang kelima mengaitkan materi dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Jadi karena tujuan ini yang ingin kita tuju, maka kita tidak bisa berfokus hanya pada elemen konten semata-mata. Kalau kita hanya fokus pada elemen konten tanpa memahami proses apa yang harus eh, dialami siswa di kelas, maka nanti kita akan terjadi gap tuh dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tidak semua tujuan pembelajaran ini tercapai gitu. Nah, Ibu lihat beberapa dari kalian sudah menuliskan elemen ini dalam kurikulum mappingnya. Ada yang ingin share mungkin? Mungkin satu lagi atau dua lagi. Setelah itu nanti Ibu rencana akan mengadakan diskusi kelompok. Apakah kira-kira bisa nih kalau misalkan kelas ini kita breakout jadi sebanyak kelompok berapa kalian? 12 ya? Benar nggak? Gimana host? Bisa nggak? Hostnya siapa hostnya? Hostnya saya, Ibu. Bisa nggak kira-kira nanti? Kalian itu kan nanti akan ada tugas kelompok ya? 12 kelompok, benar ya? Nah, bisa nggak nanti kita bikin breakout room sebanyak 12 kelompok untuk mendiskusikan kelanjutan dari kurikulum mapping kita? Sepertinya bisa, Ibu. Oke, nanti kita lanjutkan dengan diskusi pada ruang breakout room ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu mungkin beberapa yang ingin mempresentasikan hasil kurikulum mappingnya yang sudah menjelaskan elemen prosesnya ada.
Yuk, silakan. Tadi kan sudah Zidan sama, sorry, Tahnia ya? Zidan dan Tahnia. Yang lain siapa? Mungkin saya boleh, Ibu. Oke, silahkan. Baik, izin share screen ya, Ibu. Oke, good. Jadi ini kurikulum mapping yang saya buat. Cuma saya di sini saya lebih ringkas, Ibu. Jadi yang pertama ini saya buat dari matematika, terus ada komponen capaian pembelajarannya. Di kurikulum Merdeka tadi bagiannya ada rasional, tujuan, karakteristik. Terus di sini saya tambahin juga rasional. Mata pelajaran itu memuat pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan relevansinya dengan salah satu atau lebih dari profil pelajar Pancasila. Terus untuk tujuannya itu kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik, karakteristik mata pelajaran seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, itu deskripsi umum tentang yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen mata pelajaran yang di dalamnya terdapat kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Jadi selain elemen konten juga ada elemen proses yang di dalamnya itu tentang kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Jadi kurang lebih sama seperti tujuannya. Kemudian yang terakhir ada capaian pembelajaran setiap fase. Ini sebenarnya dibagi kalau di dalam kurikulumnya itu ada beberapa fase, tapi karena membahasnya tentang SMP, jadi saya langsung masukin yang ini menurut fase D. Seperti ini, jadi yang di rasional jadi kalau belajar matematika itu kan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Nah, jadi ini ada relevansinya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mata pelajaran matematika, diantaranya dapat mengembangkan kemandirian, kemampuan bernalar kritis, dan kreativitas peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini saya berikan poin-poin besarnya saja untuk tujuan itu dapat membekali peserta didik dalam pemahaman matematis dan kecakapan prosedural, kemudian dalam penalaran dan pembuktian matematis, pemecahan masalah matematis, komunikasi, dan representasi matematis, dan lain sebagainya. Kemudian, di bagian karakteristik, itu ada 5 elemen masing-masing, yaitu 5 elemen konten dan juga 5 elemen proses. Untuk elemen kontennya ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang untuk di SMP. Kemudian elemen prosesnya kurang lebih sama seperti tujuannya, yaitu ada penalaran dan pembuktian matematis, pemecahan masalah matematis, komunikasi, representasi matematis, dan juga koneksi matematis. Kemudian di capaian pembelajarannya, ini menurut fase D atau SMP, berdasarkan elemennya, elemen kontennya, tadi kan ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Ini masing-masing dipecah lagi kira-kira kalau ini sudah keseluruhan, jadi saya bahasnya langsung yang di kurikulum, jadi udah langsung ke kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang kira-kira di pelajaran di SMP. Untuk bilangan ada bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, dan lain sebagainya. Untuk aljabar,
peserta didik akan menyatakan situasi, menggunakan sifat-sifat operasi untuk menghasilkan aljabar yang ekuivalen, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengukuran, di sini peserta didik akan menentukan luas lingkaran, luas permukaan, volume, kemudian pengaruh perubahan proporsional dari bangun datar dan bangun ruang. Untuk geometrinya ada membuat jaring-jaring, menggunakan hubungan antar sudut, menjelaskan sifat kesebangunan dan kekongruenan. Dan yang terakhir ada analisis data dan peluang. Di sini peserta didik akan menganalisis data menggunakan diagram batang, diagram lingkaran, menentukan rata-rata, median, modus, range, dan lain sebagainya. Seperti itu Ibu dari saya. Terima kasih. Oke, jadi kalau kita lihat di sini sama-sama dalam bentuk curriculum mapping yang dibuat oleh Inaya, di sini ada dua elemen ya, elemen isi dan elemen proses, elemen konten dan elemen proses. Elemen proses itu tadi kita sudah baca dari dokumen CP, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang kurikulum, ya, kurikulum itu sebetulnya apa sih? Apakah kurikulum itu hanya sekedar dokumen yang berisi capaian pembelajaran atau lebih dari itu? Kurikulum itu sebetulnya apa sih gitu? Yang kita lihat ini kan dokumen CP ya, dokumen capaian pembelajaran ya. Tapi kalau kita bicara sebuah kata yang namanya kurikulum, it's a big word ya, kata yang cukup punya meaning yang cukup apa namanya dalam, tapi juga aplikasinya luas gitu kurikulum, nggak hanya dalam pembelajaran sekolah. Kalau kamu misalkan nanti jadi guru di sekolah, terus kamu menjadi koordinator misalkan ekstrakurikuler tertentu, pasti kamu juga bikin kurikulum kan? Kurikulum kegiatan, bener nggak? Nah, sebetulnya kurikulum itu apa? Apakah dia hanya berisi capaian-capaian pembelajaran saja, tujuan pembelajaran? Nah, di sini tadi Inaya menyampaikan rasional. Jadi penting sekali kita sebagai guru untuk tahu rasional dari terbentuknya CP-CP tersebut. Kenapa gitu? Karena memang kita ingin siswa itu punya kemampuan berpikir logis, berpikir analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Itu makanya kita punya fokus juga di elemen proses, tidak hanya berfokus pada elemen konten. Jadi kenapa dia disebutnya elemen proses? Karena memang itu harus terjadi dalam proses pembelajaran, ya, dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, sekarang kembali lagi ke kurikulum. Coba ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang sebetulnya apa sih makna kurikulum? Kurikulum itu terdiri dari apa aja sih gitu. Lalu yang kita bahas sekarang tuh apa gitu. Kaitannya dengan definisi kurikulum. Ayo, silakan. Saya mau coba Ibu. Ya, Anissa Fitri, silakan. Menurut saya kurikulum itu kayak rencana pembelajaran gitu Ibu, kayak pedoman yang kita buat sebelum melakukan pembelajaran atau suatu kegiatan kayak gitu Ibu. Pedoman. Mm-mm. Yang di dalamnya itu ada kayak tadi tujuan, isi, terus bahan-bahan pelajaran, materi-materi kayak gitu Ibu. Oke, isinya tadi ada tujuan, isi, dan materi pelajaran. Iya. Oke, ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Saya mencoba Ibu. Septiani, silakan. Menurut saya kalau kurikulum itu setuju dengan Anissa, rancangan atau panduan. Panduannya itu menyeluruh untuk pedoman atau proses pembelajaran di suatu instansi pendidikan atau program pembelajaran. Adapun fungsi dari kurikulum itu tidak hanya sebagai proses atau pedoman, namun kurikulum juga bisa untuk mengarahkan pembelajaran kayak harus apa aja sih yang dipelajari, bagaimana apa yang harus diajarkan, dan bagaimana kemajuan siswa yang bisa dievaluasi gitu. Di situ juga kurikulum juga bisa untuk mengakomodasi kebutuhan siswa tadi yang disebutkan pada elemen proses kan itu ada tahapan-tahapannya ya. Jadi
selain untuk pelajarannya sendiri di kurikulum itu juga bisa untuk kurikulum harus bisa menyesuaikan kebutuhan siswa gitu. Ya, betul. Jadi tadi ada menyebutkan proses, kemudian harus ada, mungkin tadi kamu menyebutkan dengan istilah yang berbeda, tapi Ibu menangkapnya suatu bentuk penilaian ya. Oke. Ada lagi mungkin? Saya izin menjawab. Ya, Tahnia silakan. Menurut saya kurikulum itu kayak rencana sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar gitu Ibu. Jadi sebelum kita belajar mengajar kita harus tahu dulu tujuan dari belajar mengajar itu apa. Habis itu kita harus terbentuknya elemen proses itu dari kurikulum itu tersebut. Karena kita buat kurikulum itu untuk membantu siswa dan membantu gurunya juga gitu. Kalau gurunya nggak tahu rencananya mau gimana, ya kita nggak tahu juga apa yang bakal diajarin. Kalau dari saya kayak gitu. Jadi lebih ke sistem rencana. Rencana ya, rencana yang berupa sebuah sistem. Nah, ada lagi mungkin? Oke. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, dia punya karakteristik guru mempunyai fleksibilitas. Benar nggak? Guru memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Apalagi tuh? Kurikulum apa istilahnya? Kurikulum, mungkin Ibu menyebutkan definisi istilah yang berbeda. Kurikulum operasional bukan tingkat. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Akan ada istilah seperti itu ya di kurikulum Merdeka ya. Nah, apa bedanya kurikulum operasional satuan pendidikan sama CP-CP yang lagi kita bahas sekarang? Coba jelaskan. Ini sebetulnya tugas ini, dalam menyusun tugas ini sebetulnya kalian perlu lihat ke website Kurikulum Merdeka nih untuk memahami struktur kurikulum juga kan? Tidak hanya melihat isinya saja. Apa tuh maksudnya kurikulum operasional satuan pendidikan? Ada mungkin yang sempat baca? Kan ada kata operasional, ada kata satuan pendidikan. Itu artinya kita bisa kira-kira maknanya apa ya? Kalau ada kata operasional dan ada kata satuan pendidikan. Satuan pendidikan tuh biasanya berkaitan sama sekolahnya atau institusinya. Nah, kalau ada kata operasional berarti kurikulum yang menjelaskan langkah-langkah secara lebih operasional, benar nggak? Sementara kalau di CP, udah kelihatan belum langkah-langkah secara operasionalnya? Nah, dari kurikulum yang kalian buat petanya ini sekarang, itu kan bentuknya capaian pembelajaran ya? Betul? Nah, jadi kalau kita bisa katakan kurikulum itu sebetulnya terdiri dari, secara umum ya, kurikulum itu terdiri dari tujuan, terdiri dari isi atau konten, lalu terdiri dari proses pembelajaran, dan assessment atau penilaian. Jadi ada 4 aspek ini. Ya, ini yang menjadi dasar definisi kurikulum. Jadi kalau memang kita di pendidikan matematik nggak ada mata kuliah yang membahas spesifik tentang kurikulum, ya. Tapi dengan kamu ngambil PMSD, PMSMP, PMSMA, di situ kan disisipkan materi tentang kurikulum ya. Jadi kamu perlu tahu bahwa kurikulum itu pada umumnya berdasarkan referensi terdiri dari 4 ini. Apa tadi? Coba diulang. Pertama, tujuan, kedua, isi, ketiga, konten, proses, isi sama konten kan sama. Keempat, Penilaian. penilaian atau assessment. Betul. Nah, di dokumen CP ini yang kita bisa lihat apa dari 4 ini? Tujuan dan isi. Benar? Prosesnya itu bagaimana belajarnya, pakai alat peraga apa, guru pakai media apa, pakai pendekatan apa, metode apa, prosesnya kan nggak ada di sini kan? Betul? Penilaiannya ada nggak?
Nah, 4 hal ini nanti harus muncul di kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi memang di kurikulum nasional yang sekarang namanya kurikulum Merdeka, mungkin kalau kamu baca dokumen keseluruhannya atau kamu pelajari dari websitenya, itu akan ada panduan bagaimana assessment, ya, akan ada panduan bagaimana prosesnya. Tapi di dokumen ini fokusnya ada pada tujuan dan isi. Jadi memang tugas yang Ibu berikan ke kalian memang untuk membuat mapping atau pemetaan uh, isinya, tujuannya dari apa yang akan dipelajari oleh siswa SMP selama 3 tahun. Nah, eh berkaitan dengan eh, apa yang sudah kamu buat kurikulum mapping ini, maka ada satu yang masih kurang sebetulnya. Dan Ibu minta kalian berdiskusi secara berkelompok untuk mendiskusikan hal ini, ya. Karena sejauh Ibu melihat hasil yang kalian kumpulkan di MS Team, pemetaan yang kalian buat itu masih berupa apa namanya, pengkotak-kotakan isi atau materi matematik yang akan dipelajari siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 atau berdasarkan kontennya misalkan aljabar, bilangan, geometri itu semuanya masih terkotak-kotak. Nah, nanti kalian tugasnya adalah berdiskusi dalam kelompok melihat keterkaitan antar materi atau koneksi matematis. Jadi dalam salah satu elemen proses itu ada koneksi matematis, kalian lihat di situ ya. Ditulis di sini kan sama Inayah ya, betul? Di bawahnya komunikasi itu ada koneksi matematis, itu adalah melihat keterkaitan antar materi. Misal, tadi Ibu lihat di kelas 7 ada materi tentang Pitagoras. Untuk siswa bisa memahami teorema Pitagoras, dia perlu pemahaman konsep apa? Coba sebutkan. Bangun datar Per- segitiga Ibu. Gimana? Bangun datar segitiga. Oke, apalagi? Betul. Karena dia harus tahu bahwa Pitagoras berlaku hanya pada segitiga siku-siku ya. Jadi dia harus tahu tuh keterkaitannya sama bangun datar, segitiga, sifat-sifat bangun segitiga. Lalu apa lagi? Bilangan. Bilangan, lebih spesifiknya bilangannya apa? Bilangan berpangkat dan akar. Bilangan berpangkat dan akar. Nah, ini Ibu beri satu contoh ya, teorema Pitagoras aja. Kamu langsung bisa lihat kan keterkaitannya kan antara bangun datar, segitiga siku-siku, dan bilangan berpangkat dan akar. Nah, tugas kalian adalah membuat kurikulum mapping yang lebih terlihat koneksi matematisnya. Jadi nanti tidak berbentuk kotak-kotak yang terpisah lagi, melainkan ada keterkaitannya. Bentuknya bebas. Jadi Ibu tidak memberikan panduan secara spesifik. Di sini kalian punya fleksibilitas yang tinggi, asalkan kalian bisa menunjukkan keterkaitan atau koneksi antar materi, konsep, seperti itu. Oke, jadi makanya tadi Ibu minta bisa nggak dibuat breakout room sebanyak 12 kelompok ya, karena kalian nanti akan bekerja kelompok juga di akhir apa namanya di pertengahan kedua semester, maka mungkin kita biar konsisten pakai kelompok yang sama aja, bagaimana? Ya, biar lebih mudah ya nanti ketika membahas tugas kelompok juga udah langsung ini berkelanjutan. Nah, cuma karena Ibu belum pernah itu nanti mungkin Ibu akan coba masuk ke apa namanya kelompok satu persatu bergantian gitu ya. Kayak ada pertanyaan mungkin sebelum kita berpisah di breakout room? Ya, Zidan. Ibu, jadi saya mau memastikan kembali. Jadi tugas kita sekarang secara berkelompok mendiskusikan keterkaitan antar konsep. Lalu uh, lalu dengan itu kita merevisi apa namanya tugas yang sebelumnya secara individu atau disatukan Oke. jadi kelompok. Tugas yang sudah dikumpulkan tidak perlu direvisi ya. Itu kan penilaian untuk tugas individu yang pertama.
Jadi Ibu akan menilai apa yang sudah dikumpulkan. Karena memang kalau berdasarkan Ibu lihat dari tugas yang sudah kalian kumpulkan, itu kan melihat bagaimana effort kamu menyelesaikan tugas itu. Terus terang Ibu lihat ada yang effortnya sangat minim, ada yang effortnya all out gitu untuk menyelesaikan tugas. Kan kelihatan kan? Nah, tapi Ibu tidak bisa menyebutkan siapa yang effortnya minim, siapa yang effortnya maksimal. Jadi, tapi Ibu akan melakukan penilaian secara individu berdasarkan tugas yang sudah dikumpulkan. Nah, untuk yang sekarang melihat keterkaitan antar konsep, maka ini menjadi tugas kelompok. Seperti itu. Nanti hasilnya akan berbeda dari yang sudah kamu kumpulkan sebagai tugas individu, karena kita akan berfokus pada koneksi matematis atau keterkaitan antar konsep. Gitu. Nah, untuk pengumpulannya di MS Team, Ibu masih berpikir ya, bagaimana caranya, karena kan kalau individu berarti semua harus ngumpulin ya. Mungkin ada yang bisa kasih saran buat Ibu bagaimana Ibu men-set up pengumpulan assignment di MS Team, ataukah hanya ketua kelompoknya saja nanti yang submit atau gimana? Ibu mungkin seperti kemarin saja waktu BIM. BIM kan yang kelompok Ibu buat folder. Yang waktu BIM yang kelompok itu Ibu membuat Ya, folder, kita mengumpulkan gitu. Jadi perwakilannya di MS Team maksudnya? ya di MS Teams. Jadi dibuat folder. Masa sih, kok Ibu lupa ya? BIM ya? Iya, Jadi ngumpulinnya tetap di sini ya, di MS Team ya? iya. Tapi perwakilan kelompoknya aja. Kan di dokumennya pasti mencantumkan nama-nama anggota kelompoknya. Seingat Ibu, Ibu nggak membuat eh, folder untuk kelompok ya, adanya final assignment ya. Tapi nanti Ibu akan buat pengumpulan untuk, jadi Ibu nanti minta ketua kelompoknya aja dari Inayah ya, gitu ya. Oh, sorry, mungkin maksudnya di ini ya, bukan di pengumpulan assignment mungkin ya, Iya, di file. di file ya. Oke, oke gitu aja deh, di file aja ya, bukan di format assignmentnya. Oke, masalah itu nanti biar Ibu selesaikan. Kalian nanti silakan bisa dimulai mungkin membuat breakout room-nya. Sudah jelas belum instruksi kerja kelompoknya? Oh iya Bu, izin bertanya Kita, lagi. ah, ya, Eh, silakan. Bagaimana bentuk tugas yang ini? Apakah dibentuk semacam esai? Lalu aspek penilaiannya ada apa saja? Tugas yang mana tuh? Yang ini, yang kelompok ini. Ya, bentuknya kan fleksibel tadi Ibu bilang, selama kamu bisa menunjukkan keterkaitan antar konsep, ya. Jadi apa yang dinilai ya berarti sejauh mana, sedalam mana kamu bisa menunjukkan keterkaitan antar konsep. Ya, contohnya tadi, misalkan teorema Pitagoras, kamu bisa menunjukkan bahwa konsep yang berkaitan adalah pemahaman tentang bangun datar atau segitiga siku-siku, pemahaman tentang bilangan berpangkat. Nah, bagaimana bentuknya silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing, karena Ibu akan melihat jawaban yang pasti akan cukup bervariasi. Ya, selama keterkaitannya itu terlihat dengan jelas, maka itu sudah bagus gitu. Jadi komponen penilaiannya ya bagaimana kamu bisa menunjukkan keterkaitannya, koneksi matematisnya, oke? Sehingga nggak bentuknya nggak terkotak-kotak lagi gitu. Tidak berbentuk esai ya, Ibu nggak minta kamu nulis esai berparagraf-paragraf nggak. Kita hanya melihat bagaimana mappingnya saja, ya skema mappingnya seperti apa, sehingga ketika kita lihat diagramnya, kita bisa lihat gambaran secara keseluruhan. Itu tujuannya ya. Baik Ibu. Kalau esai kan kita harus baca tuh dari halaman 1, 2, seterusnya. Tapi kalau bentuknya diagram, pemetaan seperti itu, maka kita akan lihat the whole picture-nya, big picture-nya itu kelihatan seperti apa. Oke, Baik Ibu. oke. Silakan mungkin bisa bantu bikin breakout room. Ibu beri waktu sampai 9 dan 30 ya. Nanti 10 menitnya Ibu akan lihat paparan dari kelompok tersebut ya.
Oke, gimana? Setuju? 7. Ya, jadi nanti 9.30 kembali lagi ke main room ya. Ya, baik Ibu. Nah, silahkan kelompoknya sudah tahu masing-masing ya. Room 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nanti Ibu akan masuk ke room satu persatu.